48 mengejutkan. Faras melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi, semakin membuat Putri gelisah. Tapi, Putri tak berani mengeluarkan sepatah kata pun, takut Faras menunjukkan kemarahan lagi. Sampailah mereka di hotel tempat Putri menginap. "Kamu tak perlu mengantarku sampai ke kamar," ucap Putri. "Kenapa?" tanya Faras dengan nada tak suka. Kedua tangan Putri saling meremas. Dia sedikit cemas setelah melihat bagaimana reaksi Faras saat sedang marah tadi. "Bukankah kamu harus segera pulang? Hari sudah cukup malam, besok kamu harus bekerja," jawab Putri. Dia berusaha memberikan alasan kepada Faras. Faras tersenyum masam, lalu dia mengatakan sesuatu yang membuat Putri semakin gelisah. "Tapi kamu tak bisa mencegahku, aku ingin mengantar kamu sampai ke kamar." Belum sempat Putri menyahuti, Faras sudah menggenggam tangannya dan menariknya masuk ke dalam hotel menuju ke kamar tempat Putri menginap. Putri diam, dia ingin tahu apa yang akan Faras lakukan selanjutnya. Sampailah mereka di depan kamar. "Aku ingin masuk," ujar Faras yang berkata dengan nada dingin. Putri menggeleng, "Belum saatnya. Pulanglah," dengan tegas Putri berkata. Faras sudah membuka mulut hendak mengatakan sesuatu kepada Putri. Akan tetapi, suara dering di ponselnya menghentikan ucapannya. Dia merebut ponsel dan melihat siapa pemanggil. Kemudian menerima panggilan itu, namun sebelumnya dia mengatakan sesuatu kepada Putri. "Aku akan pulang," ucapnya, kemudian dia berbicara sambil berjalan meninggalkan Putri. Tentu saja Putri jadi penasaran, siapa yang menghubungi Faras sehingga membuat pria itu langsung pergi. Karena penasaran, dengan mengendap-endap dia mengikuti Faras. Ingin tahu apa yang sebenarnya dibicarakan oleh pria itu, dan dengan siapa dia berbicara. Kebetulan Faras berhenti untuk menyelesaikan perkataannya. "Aku akan menemuimu sekarang, tunggulah." Kemudian Faras menutup panggilannya dan bergegas pergi dengan langkah lebar-lebar. Putri semakin penasaran, ia benar-benar menguntit Faras kali ini. Dia memperhatikannya dari kejauhan, kemudian naik taksi dan mengikuti kemana arah mobil Faras pergi. Dia terkejut saat Faras menghentikan laju mobilnya di depan sebuah rumah minimalis. Yang membuatnya terkejut sebenarnya bukan di mana Faras menghentikan mobil, akan tetapi siapa yang menyambut Faras di ambang pintu. Yura, dia adalah Yura. Putri terus memperhatikan apa yang terjadi. Dia sengaja turun dari mobil, namun tetap meminta sopir taksi untuk dia menunggunya di tempat itu. Dia bersembunyi di dekat sebuah dinding rumah warga sekitar. Suasana cukup sepi karena memang sudah malam. Namun dari jaraknya berada dia bisa mendengar apa yang Faras dan Yura bicarakan. "Faras, akhirnya kamu datang juga." Yura langsung memeluk akan mencium bibir Faras. Namun sikapnya itu membuat Faras merasa nek, lalu mendorong tubuh Yura dengan kasar. "Jangan bersikap murahan kamu, Yura," hardik Faras dengan tanpa perasaan. Membuat Yura sakit hati, namun dia berusaha menahannya sekuat mungkin. Sedangkan Putri yang bersembunyi merasa terkejut dengan sikap Yura, pun dengan sikap Faras yang berkata dan bersikap dengan kasar. "Kamu tak bisa mengabaikanku, Faras. Aku sedang hamil anakmu," dengan lantang Yura berkata. Tentu saja hal itu membuat Putri terkejut luar biasa, dua tangannya saling meremas dengan kuat. Matanya membola saking terkejutnya mendengar perkataan Yura. "Hamil? Dia sedang hamil anak Faras," gumamnya dengan bibir bergetar. Beberapa kali Putri menghembuskan napas pelan, untuk menetralkan degup jantungnya begitu kencang akibat syok mendengar perkataan Yura. "Diam kamu." Faras meremas kepalanya frustasi, kemudian menarik Yura untuk masuk ke dalam rumah wanita itu. Dan Putri tak bisa mendengar apapun lagi selanjutnya. Dia bergegas pergi dengan muka syok, sebelum ketahuan. "Pak, jalan," ujarnya, setelah duduk kembali di dalam taksi. Di sepanjang perjalanan pulang, dia diam membeku dengan pikiran berkecamuk.
dia sudah menemukan kenyataan pahit. Sesampainya di hotel, dia langsung ambruk di atas kasur dengan spray putih itu. Yura hamil, anak Faras, desahnya pelan, hatinya campur aduk dengan perasaan yang sulit dia terka. Ali, gumamnya. Dengan cepat, dia menghubungi Ali. Tut, tut, tut. Dalam panggilan kelima barulah ada jawaban dari Ali. Vika, ada apa malam-malam begini meneleponku? Dengan nada keheranan Ali bertanya. Al, aku mau bicara sesuatu, sahut Putri, alias Sofika. Saat bersama Ali, dia menjadi Sofika. Iya, katakan saja, sahut Ali antusias. Al, siapa itu? Terdengar seorang wanita berbicara dengan nada dan suara lembut. Di kamarnya, Sofika mengernyitkan dahi dengan nada heran. Siapa wanita yang bersama Ali malam-malam begini, pikirnya. Sahabatku, terdengar jawaban dari Ali. Oh, terdengar nada sahutan dari wanita itu. Siapa? Sofika yang bertanya. Ali diam. Kalonmu? Tanya Sofika. Iya, dia dan keluarganya menginap di sini. Kami sedang kumpul keluarga, bahkan tadi ayah dan ibu juga sempat hadir, jawab Ali. Ayah dan ibu, maksudnya adalah kedua orang tua Sofika. Begitu ya, entah kenapa, tapi Sofika merasakan hatinya sedih. Aku akan menikah dalam waktu dekat ini, lanjut Ali. Begitu ya, selamat, ucap Sofika, tapi dia merasa bingung dan tiba-tiba kesal, merasa tak suka mendengar perkataan Ali. Kamu senang? Tanya Ali. Tentu, sahabatku bahagia, aku turut bahagia. Selamat malam, aku mengantuk. Sofika menutup panggilan sepihak, tanpa menunggu jawaban dari Ali. Di tempatnya, Ali termenung. Bukankah Sofika akan mengatakan sesuatu? Tapi kenapa dia menutup panggilan sebelum mengatakan maksudnya? Al, ayo lanjutkan ceritanya. Wanita yang merupakan calon istri Ali itu berkata dengan seulas senyuman. Tadi mereka sedang membicarakan tentang pekerjaan Ali. Iya, dengan malas, Ali menjawab. Dia sudah tak fokus lagi bicara, karena memikirkan Sofika. Besoknya, Sofika memutuskan untuk pergi dari hotel, dan akan menjauh dari Faras. Dia akan bertemu lelaki itu di pengadilan saja, itu rencananya. Putri, kamu mau kemana? Seseorang bertanya diiringi menepuk bahunya. Putri terkejut, orang yang ingin dia hindari, malah tiba-tiba saja ada di belakangnya. Hah, Kak, kok ada di sini sepagi ini? Tanya Putri gelagapan, dia takut ketahuan. Soalnya dia tidak menggunakan soft lens, untung saja kacamata tak lepas dia pakai. Sengaja, kamu mau kemana? Faras menggenggam tangan Putri kuat, hingga wanita itu sedikit merasakan sakit. Tanganku sakit Kak, ucap Putri pelan. Maaf, dan Faras melepaskan genggaman tangannya. Aku ada panggilan mendadak, urusan bisnis, jawabnya. Sepertinya, aku harus segera salat tobat deh. Aku kebanyakan berbohong akhir-akhir ini, desah Sofika dalam hati. Tak bisa begitu dong, nada kesal terdengar dari perkataan Faras. Faras, Putri dan Faras menoleh ke arah sumber suara. Tampak Yura berdiri dengan raut wajahnya yang kusut, lalu berjalan menghampiri mereka berdua. Sekarang, mereka berdiri saling berhadapan. Aku sedang hamil, kumohon jangan ambil ayah dari anakku Putri, ucap Yura sambil terisak dengan tangan memegang perutnya yang masih rata itu. Putri tentu saja terkejut mendengar perkataan Yura. Yura, apa-apaan kamu? Faras mencengkeram pergelangan tangan Yura, dan berkata pelan namun penuh kemarahan. Apa aku salah bicara? Yura menatap tajam Faras. Putri diam 1000 bahasa. Ya ampun, wanita itu mau merebut suami orang. Sinis seorang ibu muda kepada Putri. Putri menggeleng, tidak seperti itu, ucapnya, dengan takut. Lalu, dia memutuskan pergi sebelum banyak orang datang dan membuat kegaduhan, apalagi sampai mendokumentasikan dan membuat video viral. Put, pekik Faras.
Namun, dia tak bisa mengejar wanita itu. Karena beberapa orang mulai berdatangan, akibat raungan tangisan dari Yura yang sengaja dibuat histeris. Tentu saja dengan tujuan membuat keributan. Ayo, Faras menarik tangan Yura dan membawanya pergi dari tempat itu. Sementara itu, Putri bergegas keluar dan mencari taksi. Naik, terdengar seseorang memanggilnya dari dalam sebuah mobil. Sofika sempat terkejut, tapi setelah mengenalinya, dia segera naik ke dalam mobil itu. Apalagi di negeri ini, berita macam ini sangat gampang digoreng dan diviralkan.